Tonton lagi Forensic Talk kasus pembunuhan Subang yang dibawakan oleh Profesor Andrianus dan Dr. Hastri. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Kita ada di sesi Forensic Talk sesi ke-13. Ini adalah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Forensik Terintegrasi UI. Kita datang ke sini memang untuk berdoa gitu loh, yang kita ikut gitu loh. Siapa yang konfirmasi jangan keluar nanti kayak pakai sumpah tangan doang kayak apa gua ya. Jadi ada istilahnya besok juga ada namanya songkot itu kaget. Kita berkumpul untuk ngobrol dengan Dr. Hastri, seorang forensik, untuk bicara soal kasus Subang. Ini dia nih. Selamat sore, Dok. Sore, Prof. Labuan Bajo. Tadi pagi pembukaannya. Iya, Prof. Ini maka istirahat, besok Hastri. Saya besok juga bicara tuh jam 11 tuh, Dok. Oh, bukan mana ya? Senin ya? Monday. Senin ya, Senin. Di sesi training itu. Iya, sama, Prof. Jelas ya, Prof? Oh, Dokter. Ya, Dokter Subi juga juga bicara jam 11 juga. Di kelas yang lain, sama puluhan gantian antar negara. Oh, oke. Ya. Ya, ini kita sekarang di jam 5 kurang 10. Iya. Saya sampai jam 5. Izin. Biasa dipanggil Hastri. Iya, Dok Hastri. Ya. Jelas ya, Prof? Kurang jelas suaranya, Dok? Suaranya. Oh. Udah maksimal, Prof. Maksimal ya? Ya. Kalau suara saya jelas ya? Jelas, Bang. Jelas. Ya. Ini kayaknya sudah cukup banyak nih teman yang hadir nih, sudah 110-an ini. Mungkin kita bisa langsung mulai aja ya, Dok ya? Boleh, Prof. Boleh ya? Baik. Rekan-rekan sekalian, selamat sore. Salam sejahtera bagi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di ngobrol-ngobrol Instagram yang diprakarsai oleh Pusat Forensik Terintegrasi UI. Ini adalah satu pusat forensik yang bersifat kolaboratif, mengumpulkan berbagai ahli yang berminat di bidang forensik, khususnya yang ada di UI. Tapi sebetulnya nggak juga di UI, karena sebetulnya juga yang namanya ilmu juga lintas kampus sebetulnya gitu ya. Maka dan kemudian lalu dengan acara yang sederhana ini kita berusaha menjangkau terutama pemirsa-pemirsa muda yang biasanya punya akses dengan Instagram untuk membicarakan berbagai masalah yang ada kaitannya dengan forensik. Ada kaitannya, jadi memang ini bukan masalah murni forensik, tapi ya kita cari-cari kaitannya lah, supaya kemudian lalu isunya menjadi populer, ngobrolnya menjadi enak, dan ujung-ujungnya pengetahuannya kemudian dapat begitu. Yeah. Nah, pada kali ini tamunya adalah Dr. Hastri, seorang ahli forensik dari Polri. Beliau ini punya dua atau bahkan mungkin 3 ya. Seorang perwira menengah, juga seorang ahli, dan juga seorang yang juga punya peran sebagai ibu rumah tangga dan seterusnya. Nah, untuk itu maka kita akan ngobrol nih, Dr. Hastri. Terima kasih sudah bisa hadir pada kesempatan ini. Yang kita obrolkan adalah soal kasus Subang. Kasus Subang ini kenapa nih lama ini, ya? Nah, mungkin untuk pertama-tama Dr. Hastri bisa cerita dulu secara singkat ya. Kita tentu tidak akan fokus ke kasusnya, lebih kepada menjadikan kasus itu sebagai cantolan saja sebetulnya.
Kalau boleh untuk diupdate kepada semua teman yang hadir dalam kesempatan ini, Dok, mungkin bisa diceritakan sebetulnya apa sih kasus Subang itu? Kurang lebih posisi perkaranya. Silakan, Dok. Rekan-rekan, selamat sore Prof. Terima kasih waktunya. Jadi intinya saya tidak bisa menceritakan hasil otopsi kedua karena dokter forensik atau ahli yang lain tuh hanya berbicara atau menyerahkan hasil ke penyidik ya, atau nanti berbicara di pengadilan. Jadi banyak rekan-rekan meminta apa sih hasil otopsi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya gitu. Itu kita tidak bisa bicara. Dan kenapa sih dokter forensik nggak menentukan tersangka atau pelaku? Itu bukan ranah saya, itu penyidik kan. Gitu. Saya kan hanya bantuan teknis sebagai dokter forensik. Jadi memang berbicara kasus Subang, saya berbicara tentang korban pembunuhan ibu dan anak. Jelas ini korban pembunuhan karena meninggal tidak wajar. Karena di dunia kedokteran forensik kan kita berbicara bila ada manusia yang tidak wajar, apakah dia korban pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan. Dan jelas yang tinggal di mobil Alphard ibu dan anak dan pembunuhan. Kenapa kok sampai sekarang belum bisa rilis, belum bisa ditetapkan siapa pelakunya, tersangkanya ya? Karena teman-teman di kepolisian berusaha sampai sekarang, sampai waktu itu saya datang tanggal 2 Oktober ya, melakukan pemeriksaan yang ubah dan bantu juga ke TKP, mengambil data-data yang mungkin kurang seperti itu. Jadi ya memang hal yang waktu itu belum berhubungan, Prof, belum holistik, belum daratnya kita belum berbicara keseluruhan gitu loh. Jadi masih berbicara diri, misalnya nya, dari laboratorium forensiknya, dari penyidikannya, CCTV-nya, dan bahkan dari kemarin kita kolaborasi terus. Mudah-mudahan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan dan rekan-rekan penyidik di Subang bisa segera itu, Prof. Sementara ya, itu, Prof. Mungkin untuk sementara bisa nggak mengganti Dok, mengganti posisi duduk gitu, karena kelihatannya suaranya Dr. Astrid putus-putus itu. Ini ada beberapa teman yang membuat chat suaranya Bu Esti putus-putus katanya. Prof, jelas. Dengar saya juga di sini. Duduk saya di sini nggak apa jelas ya, Prof. Soalnya di kamar. Kalau gambarnya sih udah jelas, Bu, tapi suaranya yang belum jelas. Iya nih, pakai wifi ya. Wifi-nya bagus sih, Prof. Ini jelas, Prof. Oke, ya. Mungkin satu-satu kita kembali pada posisi kasusnya ya, Dok ya. Tentu kita tidak bicara sama sekali soal kasusnya. Namun tentu dalam hal ini ekspektasi masyarakat tentu menjadi acuan juga bahwa sebetulnya kasusnya itu kelihatannya tidak banyak pihak yang terlibat, lebih mencerminkan kasus domestik, artinya lebih mencerminkan situasi konflik dalam keluarga gitu ya. Dengan kata lain kelihatannya pelaku saksi itu juga tidak jauh-jauh gitu ya. Nah, di sini soalnya di mana, Dok? Kalau boleh secara gamblang, secara umum saja, apakah pada penanganan TKP pertama, atau pada kesaksian yang tidak konsisten, atau pada bukti forensik yang mungkin salah diambil? Mungkin secara umum, tentu tidak usah harus terlalu mengungkap ya, Dok ya. Bagaimana? Ya, secara umum memang yang tadi olah TKP-nya tidak sinergi, tidak holistik gitu, Dok. Prof, tidak bersama-sama. Jadi ternyata setelah digelar, setelah masing-masing ahli berbicara itu tidak connect gitu. Akhirnya kita ulang lagi. Dan sekarang udah kita ulang lagi dari inafisnya, dari levelnya, dari penyidikannya, dari IT-nya, bahkan dari kedokteran kepolisian yang seperti saya, seperti dokter forensiknya. Jadi sudah mulai kelihatan gitu, Prof. Memang kuncinya tuh ya kita selalu harus bersama-sama gitu, Prof. Mungkin minta
next kalau ada kasus lagi minta dari kriminolog, dari ahli forensik lain, itu luar biasa. Kayak mungkin di luar ya, di center-center forensik dunia itu kan ada psikiater forensiknya, karena dia memprofil pelaku itu kan yang mungkin diduga dia ternyata berubah-ubah bicaranya, kesaksiannya seperti itu, Prof. Itu belum. Kurang lebih titik lemahnya ada pada pada penggabungan semua data pada saat penanganan TKP atau pada saat pemeriksaan kedokteran forensik ya, Dok? Pemeriksaan otopsinya misalnya. Pertama, ya? Kedokteran forensiknya awal belum menyeluruh ya. Jadi saya cuma melengkapin aja. Hasil otopsi yang kedua itu melengkapi apa yang dibutuhkan untuk melengkapi data dari TKP. Itu. Dan jadi harusnya memang tidak ada otopsi kedua kalau di kedokteran forensik. Tapi ya kalau memang dianggap perlu ya kita periksa lagi, karena ternyata memang periksa jenazah itu kayaknya mudah tapi sebenarnya sulit. Jadi benar-benar orang yang benar-benar mengetahui dan bisa connect dengan TKP, dan seharusnya memang kalau seperti ini dokter forensiknya juga datang ke TKP, Prof. Jadi bisa tahu apa gitu, dan harus didampingi penyidik gitu. Kalau dia tidak mau atau tidak tahu tentang TKP, ya penyidik ada di kamar jenazah untuk memberi. Baik, dengan begitu paling tidak ini sudah bisa jadi modal kita untuk mulai mengeksplorasi. Seperti saya katakan tadi, kita memang tidak tentu harus menghormati penyidikan. Dalam hal ini kita tidak akan mengubek-ubek ke situ. Tapi lalu saya mulai bertanya begini, Dok, apakah situasi di mana kegiatan gelar itu lalu kemudian memperlihatkan situasi yang tidak komprehensif, itu apakah sering dalam kenyataan sehari-hari? Artinya adalah bahwa semua pihak jalan sendiri-sendiri, lalu kemudian begitu digabung, lalu kemudian terlihat tidak komprehensif, tidak kompatibel misalnya. Apakah kecenderungan seperti itu sering, Dok, dalam konteks penyidikan di kepolisian? Tidak hasil ya biasanya. Mungkin waktu itu ya karena keadaan ya, situasi, dan pas musim kemarin itu kan setelah 17 Agustus ya, terus lagi mungkin ada kegiatan lain, terus yang tentang penanganan COVID, vaksin. Tapi selama hasil kan juga dokter polisi juga, jadi selama ini kita bisa kok bekerja dengan tim olah TKP, dengan Levort, dan turun bersama-sama seperti itu, Prof. Jadi ya jangan menyalahkan teman-teman penyidik Polres Subang, karena kan memang tidak semuanya bisa dan pengalamannya, Prof. Jadi memang harus terus kita ingatkan terus, dan kita memberi pelajaran atau arahan kepada teman-teman penyidik yang baru untuk Wah, suaranya tidak terdengar, Dok? Ya, jelas. Suaranya nggak terdengar. Nah, kedengaran lagi. Ini kayaknya ada ada ini. Seperti judul lagu dangdut ini, ada ini. Ada. Baik, kalau memang misalnya ya. Dok, kalau begitu apa dong, ini kita mulai ke arah yang lebih bersifat makro. Jika memang misalnya kita tidak usah menyalahkan misalnya penyidik Polres Subang misalnya, tapi apa ada lesson learned ya? Ada nggak hal yang kita bisa tarik dari sini agar kemudian ke depan itu semua penyidik itu kalau bisa ya tadi mengundang semua ahli untuk kemudian bersama-sama ngeroyok satu TKP gitu ya, sehingga kemudian tidak lalu muncul apa yang ditemukan di Subang ini. Ada nggak lesson learned yang bisa diambil dan bisa misalnya apakah itu akan misalnya menjadi perkap ke depan gitu ya? Gimana, Dok? Ya, memang diharapkan ada perkap holistik tadi bekerja beda ya. Jadi ini kan korban tubuh manusia, mungkin karena pembunuhan, nanti kalau karena terorisme beda lagi kan, atau karena kasus beda lagi. Harus tenaga kesehatan yang mengerti tubuh manusia untuk caranya mengambil sampel, mengambil barang bukti di TKP, mungkin body part, mungkin cairan tubuh, atau mungkin darah, atau mungkin bekas
darah atau bekas cairan lain, misalnya diduga mungkin ada bercak sperma atau air liur atau apapun yang bisa kita ambil sebagai sampel pemeriksaan DNA. Karena kan sekarang udah mandatenya ke DNA, jadi biar ada pertanggungjawaban secara ilmiah dan kita tidak butuh pengakuan dari, tapi kan kita udah punya data untuk hasilnya ini DNA saintifik banget gitu, jadi tidak bisa terbang gitu kok. Ya itu mungkin yang harus kita terus ajar atau kita terus ingatkan pengambilan sampel tersebut di TKP. Kadang kan penyidik bukan dokter nih, bukan perawat juga. Nah, seperti itu. Mereka tahu caranya caranya mensegel, membuat berita acara, tapi pengambilannya itu harus bagaimana, Kak? Apakah hanya di kantong plastik? Nah, nanti kontaminasi enggak, ataukah hanya dengan buka swab seperti itu, terus diapakan? Kalau ada darah, bagaimana sih gitu kan? Mereka kadang kalau ada darah siapa, berapa lama? Nah, kita kan harus tahu, Prof, seperti itu. Dok, ketika suatu pemeriksaan diulang, terutama dalam konteks kedokteran forensik, itu apakah ada bias, Dok? Apakah ada distorsi nanti dalam rangka analisisnya, dalam rangka konklusinya? Kalau dalam konteks psikologi, psikiatri pasti ada bias tuh. Jadi ketika kita memeriksa ulang seorang saksi berkali-kali, itu pasti ada bias tuh. Di mana yang bersangkutan nanti kemudian lalu sudah mulai bisa mengira-ngira, yang menebak-nebak apa yang akan ditanyakan. Nah, pada konteks kedokteran forensik, apakah lalu ada juga bias seperti itu, Dok? Ada, Prof. Karena kan kita berbeda dengan waktu ya. Bulan. Jadi kan biasnya waktu kematian. Tapi saya bisa kita melihat untung teman-teman penyidik mengambil foto-foto waktu dan dari TKP dari situ kan saya bisa mencocokkan juga waktu kematian. Kita memang matching tapi berbeda waktu seperti itu kan. Kalau kita kan harus jelas tuh, penyidik pasti kan tanyanya pertama kan waktu kematian, memang penting sekali kan karena untuk alibi kan, Prof. Dan setelah itu kan cara kematian, apakah memang situ ada kena luka kekerasan tajam kah, tumpul kah, terus nanti mekanisme kematiannya bagaimana dia meninggal kok, apakah ada perlawanan atau tidak. Dari situ kan kita, makanya kalau seorang manusia khususnya wanita, untuk modus operandi bukan kasus banget ya, kasus semuanya gitu, Prof, kan kita harus melakukan minimal kita swab atau kita cari benda sesuatu yang menempel di tubuh perempuan jenazah tersebut. Modus ya, Prof, takutnya ada rasa seksual. Ada saya yang membuat lebih jelas lagi lagi, Prof. Kan. Misalnya ada perlawanan seperti itu. Misalnya ya, ini saya nggak mau kasih, jadi misalnya sampai saya bisa membocorkan rahasia otopsi kan gitu. Jadi semua kasus pembunuhan, apalagi saya harusnya dari ujung rambut tuh sampai kaki yang kita periksa semua, luka kecil apapun, bekas gigitan, bekas cakaran, ya kan, Prof? Nah itu kalau dari awal kita swab dari pelaku-pelaku ini, sekarang itu kan para belajar terus jadi jelas di tubuh korban. Saya bilang ke teman-teman dokter forensik, ya kita harus teliti lagi, lebih aware lagi dengan jenazah ini, tidak asal tahu oh sebab kematiannya perdarahan karena kekerasan benda tajam, tidak. Kematian, cara kematian, mekanik. Ini menarik, Dok, ya, karena ini kan terjadi di Subang yang notabene dekat dengan Bandung, dekat dengan Jakarta. Asumsinya adalah bahwa polisi di Jawa Barat itu gimana ya, lebih bagus lah daripada misalnya polisi di luar Jawa. Ini kita ambil gambaran umumnya saja gitu. Nah, kalau dalam hal ini kemudian polisi Subang saja kemudian lalu dalam rangka pemeriksaan TKP dan seterusnya itu lalu kemudian ada kelemahan,
Lalu bisa nggak kita ambil kesimpulan bahwa terhadap polisi-polisi di luar Jawa, wah ini lebih bermasalah nih dok ya? Gimana dok? Bisa nggak kita ambil kesimpulan seperti itu? Enggak juga, saya kan suka juga dimintain ke Ternate, jago-jago kan, ada mantan murid-murid PTIK, jadi Kasat Reskrim juga jago-jago, Prof. Papua, sampai ke Sabang, sampai Kupang gitu juga. Ternyata ya karena mungkin apa ya, nggak banyak orang, nggak banyak masyarakat yang bisa masuk seenaknya di TKP, malah aman mereka. Mereka juga pintar-pintar, Prof. Nggak masalah gitu. Kalau begitu selain dari soal polisinya, berarti juga ada soal juga dengan masyarakat sekitar dok ya, yang lalu secara tidak intensional ngacak-ngacak TKP gitu ya, merusak TKP begitu? Iya, merusak TKP mungkin karena banyak penduduk masyarakat tahu, kadang kan ya tanpa disadari malah mereka mengganggu TKP yang sampai 10 meter ya, kira-kira minimal 5 meter jangan masuk kan TKP. Siapa tahu kan pelaku meninggalkan sesuatu di sekitar TKP utama. Baik, sebelum kita lebih lanjut, kita ingin menyapa dulu teman-teman. Ini sekarang sudah ada 330 nih. Wah, banyak sekali nih teman-teman yang hadir dari berbagai kalangan kelihatannya. Selamat sore teman-teman sekalian. Kita sekarang sedang dalam ngobrol-ngobrol forensik dengan Dr. Hastri tentang kasus Subang. Sekali lagi kami memang tidak bicara soal kasus Subangnya ansih karena itu masih dalam proses penyidikan, tapi minimal kita bisa mendapatkan sesuatu ya. Tadi dikatakan oleh Dr. Hastri secara eksplisit bahwa ada situasi di mana ada kelemahan dalam rangka pengambilan data, tidak komprehensif, tidak matching satu sama lain, sehingga kemudian lalu perlu dibereskan dari ulang. Mungkin itu yang menyebabkan lalu muncul anggapan bahwa kok lama banget ya, sudah 80 hari ya dok ya, belum juga terungkap, padahal kasusnya relatif ya terisolir, domestik, orang-orangnya juga nggak beda-beda gitu ya, sehingga kemudian mestinya lebih cepat daripada yang diduga sekarang. Nah dok, saya mau nanya, tentu saja ini di luar kompetensi Dr. Hastri, tapi minimal pada waktu kemarin kumpul-kumpul dengan penyidik, itu bagaimana ya dengan konteks pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi yang sudah berkali-kali? Kalau saya tidak salah sudah sampai 5 kali, bolak-balik, sudah diambil juga uji kebohongan. Nah, permasalahan yang kemudian kita hadapi secara teori adalah, ya tadi saya katakan bahwa begitu orang sudah dipanggil berkali-kali, ini orang udah belajar gitu ya, dan dia kemudian tidak ngomong soal apa yang menjadi fakta, tapi sudah opininya, sudah persepsinya. Nah, ini muncul nggak dok kekhawatiran seperti itu ketika ngobrol-ngobrol dengan penyidik kemarin? Ya muncul, tapi harus berbicara psikolog atau psikiater forensik itu. Karena masalah mekanisme jiwanya dari yang diduga saksi-saksi ini kan ya. Kalau saya cuman tidak berbicara, tidak ngobrol, cuman melihat keadaan aja, fisik dari yang diduga saksi waktu itu. Jadi tidak usut ngobrol itu tidak, Prof. Jadi ya memang saya fokusnya ke jenazah aja gitu. Dan selama ini kecuali kasus korban forensik yang butuh saya pelaku itu baru pelakunya. Dok, apakah realistis dok untuk kemudian tadi sesuai usulan Dr. Hastri, ketika kita meriksa TKP lalu kemudian semua ahli dikumpulkan bersama-sama? Apakah realistis? Artinya apa mungkin misalnya psikolog, psikiater, dokter forensik itu kemudian secara bersama-sama datang ke TKP sehingga lalu diharapkan bisa komprehensif itu? Apa realistis tuh? Apa memang bisa terjadi seperti itu? Itu kan bisa, asal memang tidak bersama waktu. Jadi kan kewenangan ada di misalnya Kapolres atau Kasat Reskrim. Kita memang datang seorang forensik memang untuk menyamakan di mana sih kira-kira TKP awalnya dan luka-luka ini cocok nggak? Terus bagaimana sih cipratan darah, semburan bercak yang lain atau posisi sekali ini TKP pertama atau kedua, tiga ya, seperti itu kan. Misalnya di luar rumah, berarti kan
dia tidak mungkin dilakukan eksekusi di luar rumah lah. Itu kita penting. Kalau untuk orang psikolog itu paling profil saksi ya, kira-kira dari diskusinya mereka saksi-saksi ini ada nggak mungkin dia diintervensi atau kebohongan seperti itu, walaupun sudah dilakukan sektor kebohongan ya, kebohongan. Kalau psikiater itu saya pikir dia butuh ke kamar jenazah karena untuk memprofil pelaku dari luka-luka. Kan manusia, Prof, gitu. Jadi dia bisa connect dengan kita dengan level, oh senjatanya misalnya tajam sekali, bergerigi, kira-kira tidak ada ulangan luka di tubuhnya, bagaimana orangnya gitu kan. Ternyata dia memang mungkin dendam sekali, kok tidak ada tanda perlawanan tapi mendapat luka yang parah di wajah, seperti itu. Ataukah ada tanda kelainan, itu memang kebetulan sih sebenarnya belajar tapi kan bukan psikiater gitu. Jadi dari luka-luka itu sebenarnya saya juga bisa mendeskripsikan, oh pelakunya itu seperti ini loh gitu loh. Tapi kalau di dunia kedokteran kan itu kan itu ranahnya psikiater forensik gitu. Ya. Yang jelas paling nggak saya berusaha untuk mengetahui di mana ini titik masalahnya itu ketika ahli kedokteran forensik kemudian harus mengulangi, psikiatri forensik harus mengulangi dan seterusnya, padahal dikhawatirkan kalau ada yang bersifat mengulangi itu lalu kemudian tidak lagi seperti aslinya. Itu Dok ya? Ya. Jadi apa enggak, saya yakin terungkap, Prof, tinggal butuh waktu. Dan saya bisa tahu pasti penyidik Bang itu Prof. Mereka kerja keras dan ya luar biasa dengan tugas yang lain gitu, mereka fokus, udah butuh waktu aja. Ya. Dok, tidak keberatan ya kalau kita ngundang teman-teman yang juga sekarang sedang mandeng nih untuk terlibat ya? Boleh. Saya undang beberapa orang nih. Kalau ada yang mau ikut di sini, saya undang beberapa saudara Lili Rianti, sudah nih. Lalu saudara, ini kita undang 2 orang nih, siapa tahu bisa ikut dan kemudian bisa bertanya kepada Dr. Hastri juga. Nah ini dia nih. Halo Mbak. Ya, selamat sore Ibu, izin bertanya. Selamat sore. Ya silakan. Itu untuk DNA yang di bawah kuku pelaku itu bagaimana ya Dok lanjutannya? Kau tahu DNA aku ngomong loh. Langsung pertanyaannya tajam ini. Kan tadi udah ngomong, saya nggak akan ngomong kecuali ke penyidik kan, dokter forensik seperti itu. Saya kan tadi udah ngomong, memang semuanya jelas, lengkap gitu aja, dan insya Allah pasti dapat gitu loh. Jadi ya, semoga terungkap ya Ibu Dokter kasus ini supaya kita yang di Jawa Barat, di Indonesia benar-benar kayak sedang Anjas, Prof. Anjas YouTube, Anjas akan terungkap. Ya, Bang. Kita Dok. Gimana Dok? Nggak jelas? Bu Dokter, aku boleh bertanya lagi? Boleh. Bu Dokter, apakah dari sisi psikologis pelaku dan korban besar kaitannya dengan kasus ini? Besar peran psikologis dan dalam misalkan gini ya Dok, menggunakan bahasa interogasi itu bisa
Em, nah itu aku ingin bertanya dari sisi bahasa dan psikologinya gimana kalau menurut Bapak? Kalau psikologi saya nggak berani jawab, Prof. Bahasa Yang bisa aja dok, yang bisa supaya tidak kemudian penyeberang ke ilmu yang lain. penyeberang. Ya itu ya linear ya. Tapi aja sih yang masalah kuku itu semoga segera terungkap itu yang kita tunggu-tunggu kasusnya terungkap gitu. Ya. Saya kan selalu berbicara Prof. Jadi Darko. Oke, ini udah bergabung juga nih Jadi Mas siapa? Mas Ginanjar kalau nggak salah. Silakan Mas. Kira-kira Ibu aku masih boleh bertanya. Iya. Kira-kira menurut Ibu berapa titik luka di korban yang sudah teridentifikasi, apa itu boleh diberitahukan? Apa tidak boleh? Iya, yang jelas ada luka yang mematikan. Ada banyak. Nggak banyak. Yang banyak. Pokoknya ada luka yang mematikan. Ikan ya Bu ya? Iya. Oke, kita undang juga yang lain, Saudara Rahman Polalo. Moga-moga juga standby. Oh, standby. Nah, ini standby nih kayaknya. Halo, izin, Bu. Iya. Saya dari Semarang, Bu. Oh iya, saya juga di Semarang. Oh, ini anak buah ini. Dari wartawan awal.id. Waduh. Ya, gimana Mas? Simpel, Langsung. Bu. Pertanyaan Ya. simpel. Apakah kasus Subang ini, kan saya mantau terus ya Bu, apakah kasus Subang ini akan 100% selesai terungkap atau memang sangat sulit Bu? Atau memang butuh waktu lama lagi? Karena saya terlibat di dalamnya, saya yakin 100% terungkap. 100% terungkap ya Bu? Iya. Terus pada saat Ibu melakukan autopsi ulang ya Bu, selain DNA kuku, ada sesuatu hal lain ditemukan Bu? Saya nggak ngomong DNA kuku loh, netizen yang ngomong. Oh gitu. Oke. Komentar tadi. Baik. Apakah ada ini Bu, indikasi penemuan terbaru Bu soal otopsi kedua ini Bu? Kalau otopsi kedua, setelah saya lakukan, ya, dan itu saya bicara ke pengadilan. Karena kan saya pasti dimintain keterangan ahli ya Prof ya. Itu, jadi ya tunggu aja. Jadi jangan sampai saya nanti nggak boleh kayak rahasia pasien dulu, itu nggak boleh. Saya Ya. otopsi itu melengkapi sama, kita harus periksa lengkap rambut sampai kaki gitu ya, termasuk kuku-kuku semua, termasuk swab misalnya kelaminnya, mulutnya, hidungnya, semua, anusnya kita swab semua. Itulah yang disebut pemeriksaan kedokteran secara komprehensif, holistik. Jadi semuanya tidak ada yang ditinggal. Jadi ya, Iya. saya menghimbau mungkin teman dokter forensik yang melihat kan ya, jangan pernah anggap sepele kasus pembunuhan. Mungkin karena apa? Aduh. Anggap sepele karena mungkin sudah dikenal dan di rumahnya. Nah itu buang jauh-jauh. Jadi kasus apapun, anggap ini kasus sulit. Karena otopsi akan sulit bila jenazah ini tidak ada identitas gitu loh. Jadi dokter forensik kerja keras kalau nggak ada identitas. Kita harus cari identitasnya. Dari situ baru kita bisa bilang yang lain. Nah makanya mungkin jangan pernah menganggap ringan kasus-kasus yang ada identitas.
Apalagi mungkin meninggal di rumah sendiri, di kotanya sendiri, itu ya ternyata kan sulit gitu loh. Bukan menyalahkan dokter forensik pertama, enggak ya. Dan saya cuman ya kita harus teliti lagi lengkap lah. Halo Mas Anjas. Halo dokter. Tuber kok. Ini Mas Anjas ini siapa nih kok banyak yang menjadi yang favorit sih? Iya, Mas Anjas ini YouTuber Thailand nih. Saya juga sering menyaksikan ini, Bapak. Oh. Kasus Bang sudah 3 bulan ini. Karena saya tertarik nih dengan kasus ini karena saya sebagai wartawan saya selalu mengikuti setiap harinya. Gini dokter, boleh saya bertanya dokter? Silakan Mas. Jadi kalau yang kemarin itu kan dok ya kita udah sempat chatting ya. Sebenarnya kan yang ngomong DNA itu kan bukan dari dokter, tapi itu adalah contoh kasus pada umumnya. Ya. Nah tadi kan juga sempat dengar nih dok, katanya kan ada bias tuh kalau di dunia psikologi kan diperiksa berulang-ulang kemungkinan ada biasnya. Terus kalau dari otopsi yang pertama dan kedua, apakah kemungkinan ada biasnya? Dan kedua, ada nggak sih kemungkinan kalau durasi sebuah otopsi itu menentukan kualitas? Gitu. Tadi udah dijelaskan karena perbedaan waktu ya. Hari ke tanggal 2 Oktober saya otopsi hari ke-8 40. Tapi Tuhan pasti kasih kemudahan, kasih petunjuk seperti itu, dan jenazah dalam keadaan masih bagus dan saya bisa cocokkan matching dengan keadaan luka-luka di tubuh korban dengan otopsi pertama. Dan saya bilang di seluruh saya ngisi forensik yang tentang otopsi, yaitu saya periksa lengkap. Makanya kan saya ngomong periksa rambut kan siapa tahu dia bekas dicakat, ditarik, ada DNA pelaku, ya enggak? Ya toh? Terus misalnya ada luka di sini, katanya dia dimandikan, mungkin dia ada nempel, terus dia di korban, misalnya, ini semua korban ya, khususnya wanita, apalagi sampai maluannya, ya sampai mulutnya, mungkin korban menggigit, seperti itu. Harusnya kan seperti itu, otopsi. Di dunia kedokteran forensik. Jadi, nggak membocorkan. Ya itu yang saya lengkapi semuanya, gitu. Gitu. Sampai mungkin dokter forensiknya bukan dari lulusan mana dok? Bukan dari UI kali. Terus terakhir dok, ya. Tentang sidik jari ini sebagian tim Inavis ya, tapi saya yakin dok juga lebih paham dibandingkan saya yang orang awam. Saya tuh baca di sejumlah jurnal bahwa sidik jari itu pada umumnya hanya bertahan antara 5 sampai 6 jam tergantung dari cuaca dan juga medianya. Kalau media tersebut tidak ada pori-pori misalnya kayak di kaca mobil, itu akan bertahan jauh lebih lama. Sebenarnya boleh nggak diberikan knowledge buat kita sidik jari itu pada umumnya bertahan berapa lama dok? Kalau sidik jari, kalau kering, kaca ya, tidak air, tidak apapun itu sampai 3 sampai 72 jam ya, 3 hari itu masih bisa Mas Anjas. Jadi masih kelihatan. Karena saya sering membantu teman-teman Inavis mengambil sidik jari, misalnya teroris ya meninggal gitu, itu masih untuk identifikasi karena kan langsung keluar ini siapa dia. Tapi kalau setelah 3 hari dan dia kena air, dia jatuh di laut, dan kita biasanya masih keahlian kita biasanya ketemu kulitnya aja tuh kita masukkan ke jari kita coba kita lah ini kalau saya jenazah ini saya sudah ya, karena kan sudah teridentifikasi siapa dia dan karena kita yakin kalau apakah misalnya korban pelaku penembakan terus meninggal itu kan
Prof, bener nggak dia megang senjata itu? Bener nggak ada sisa di jarinya? Ya kan, Prof? Itu. Jadi memang saya selalu mengambil kuku-kuku dari opsi ini. Ya nggak semua, ya kita semaksimal mungkin. Tuh kan? Terakhir, sebelum saya pamit. Kalau kasus Subang kemarin kan kita lihat di berita nih dok ya, pengambilan sidik jari itu ternyata kan tidak cuma di tanggal 18 Agustus lihat di berita, setelahnya juga sama. Asumsi saya sih sidik jari pengambilan pelaku atau korban? Jadi tidak tahu itu pelaku atau bukan, tapi di berita Kompas TV itu mengambil ada tim penyidik yang datang lagi ke lokasi. Masyarakat tuh mengasumsikan bahwa pengambilan sidik jari ternyata diambil beberapa kali begitu, tanggal 18 dan juga setelah 18. Itu gimana dok penjelasannya? Ini secara ilmiah. Di TKP masih bisa, kalau tidak terkontaminasi ya, atau tidak disiram dicuci, itu masih kuat Mas Anjas. Gitu. Itu tadi jelaskan di jenazah ya. TKP masih bisa. Asal tidak diacak-acak tadi Prof. TKP-nya ya Prof. Masih bisa Mas Anjas, kering gitu kan bisa. Biasanya kapan saya lihat beda teori itu masih sekitar 1 bulan tuh masih bisa Mas Anjas. Saya pernah membantu, jadi TKP-nya ditinggal 1 bulan itu kita nyari itu kering, tidak terkontaminasi apapun. Ya, kontaminasinya itu maksudnya apa sih dok? Selain air atau debu juga termasuk? Disiram, dilap, ya kan? Gitu. Dikerok-kerok seperti pokoknya berusaha diangkat. Terima kasih dok. Ya. Buat yang lain kesempatan. Jangan dulu Mas Anjas, Denny Darto tuh. Ini Prof, kalau Mas Anjas ngajak saya ngomong, saya nggak berani. Kalau Prof kan nggak apa-apa, Prof Adrianus. Muridnya jenderal soalnya. Yang penting kan begini, kalau dalam hal ini ada kelemahan pada petugas, ya tentu seyogianya tidak ya. Tapi kalau misalnya ada kelemahan, itu mungkin kita bisa terima. Yang tidak bisa kita terima adalah kalau misalnya ada niat buruk dari petugas, misalnya menghilangkan barang bukti. Atau sudah keluar dengan satu skenario baru ya. Nah itu yang saya kira perlu kita jaga ini dok, jangan sampai salah arah seperti itu, nanti ujung-ujungnya kemudian orang yang nggak bersalah kemudian dipersalahkan gitu ya, orang yang bersalah malah bebas gitu. Enggak Prof, teman-teman penyidik enggak seperti itu Prof. Saya soalnya selama bergaul sama teman-teman penyidik ini khusus korban, mereka kerja pakai hati kok, bener-bener Prof. Apalagi kasus Subang ini enggak bener. Bener. Sebenarnya juga tapi karena ada keinginan, mereka juga ingin terungkap dan masih semangat. Terakhir saya lalu tuh masih terus semangat. Kalau kemarin kan Dokter Hasri mohon maaf ya, yang di otopsi kedua kan juga kesannya sih kok bisa ada otopsi kedua, jadi masyarakat kita kan masih berpikir begini loh dok, kalau yang namanya otopsi aja di Indonesia itu masih yang pro dan kontra. Ada yang bilang nanti kalau di otopsi bagiannya dibedel-bedel dan sebagainya. Terus kalau ada yang kedua itu kesannya berarti yang pertama nggak benar gitu. Kalau dokter mau mengklarifikasi hal tersebut gimana dok? Kesannya sih bukan nggak benar ya. Tadi kan saya cuma bilang melengkapi. Ternyata saya baca dari hasil visumnya, keterangannya memang kurang lengkap. Jadi terus akhirnya ya sudah, untuk inilah kerja penyidik kan, karena untuk semakin terbuka kasusnya dan bagaimana how, where, why ya, itu biar jelas ya kita periksa lagi. Sebenarnya bukan saya nggak ada maksud ya, saya untuk kepentingan masyarakat ya mencari yang lebih lagi gitu. Dan memang tadi ada beberapa yang ternyata belum bisa. Oke, kita mungkin bisa ngundang yang lain lagi, mungkin Mas Anjas. Terima kasih. Yuk, sama sebelah ini siapa tadi bisa kita mundur biar kita ganti. Baik, teman. Terima kasih dokter, terima kasih Prof. Saya Rahman dari Semarang. Yuk. Ya. Kita undang yang lain ya. Siap.
Sudah masuk belum ya? Siapa, Prof? Deddy. Bukan, bukan. Oke. Ini kita yang senior memakai media seperti ini belajar jadi anak muda ini, Dok. Iya. Ini kan media yang cocok untuk anak muda ini. Ya, silakan Mas. Ini sudah masuk nih. Silakan ngobrol dengan Dokter Hastri. Suaranya belum kelihatan, suaranya belum kedengaran. Halo, suaranya belum kedengaran. Selamat. Halo, ini sebelah ini sudah mulai. Ini Medan. Wah, jaring yang kacau ya. Ya, silakan Mas. Ya, sore ya, terima kasih Bu. Selamat sore Bu, Dokter. Ya Bu, jadi saya mau tanya Bu, yang untuk DNA itu memang ini Bu ya? Memang itu gimana Bu, hasil DNA kuku dari si korban Bu? Tadi tanya. Tadi udah. Ya saya belum, ini tadi nggak nyimak tadi Bu. Jawabnya ke ya. Selamat sore, Bu Dokter. Ya. Ya, silakan. Bu Dokter, saya mau tanya, kebetulan saya juga mengikuti prosesnya dari awal terjadinya kasus ini. Kebetulan saya juga videografernya channel YouTube Heri Susanto, Bu Dokter. Ya, dan saya juga sering ketemu sama Bu Dokter juga pas terakhir kemarin datang ke Kapolres juga. Begini Bu Dokter, sekarang kan yang lagi ramai diperbincangkan yaitu masalah untuk oknum Banpol itu ya, Bu Dokter. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah memang benar atau tidaknya, saya juga kan tidak tahu ya untuk masalah itu kebenarannya. Nah, mungkin apakah memang ada indikasi dari oknum Banpol ini untuk menghilangkan bukti seperti itu, Bu Dokter mungkin? Kalau saya nggak bisa jawab, itu ranahnya penyidik, dan saya kan nggak tiap hari buka tugas saya selesai. Jadi mungkin kita tekankan gini aja, Prof. Jadi kita kan bicara dengan tubuh manusia. Jadi bila ada kasus-kasus seperti ini, rekan-rekan di seluruh dunia, polisi dibantu. Caranya membantu bagaimana? Jangan merusak atau masuk ke TKP, apapun itu. Kalau mau membantu ya langsung membatasi, walaupun itu keluarganya, siapapun lah itu, tolong dibantu. Kan tidak setiap tempat kejadian mungkin tengah langsung lapor polisi cepat datang seperti itu. Yang dekat-dekat ini yang membantu untuk mengamankan TKP. Itulah. Dan dari situ kita bisa lihat kan kira-kira alibinya mereka itu bagaimana. Ya, dan mungkin yang sekarang juga banyak dipertanyakan oleh para semua netizen mungkin ya, Bu Dokter dan juga Prof. Apakah memang sekarang dari logikanya saja gitulah, logikanya saja kalau misalkan si oknum Banpol itu tidak ada yang menyuruh datang ke sana gitu kan, apalagi dia hanya seorang Banpol kan, indikasinya pasti oknum Banpol ini pasti ada yang nyuruh gitu loh Dok.
Nah, sekarang yang jadi pertanyaan apakah siapa gitu loh, siapa yang menyuruh Banpol itu datang ke lokasi tersebut? Nah, itu Prof gitu. Andri tahu? Ya, saya kira pada saat Ya, sedang terjadi kejadian kan semua orang tertarik untuk datang ya, Mas. Saya kira wajar juga. ya. Oh iya, ya mungkin kan itu sekarang jadi pertanyaan publik gitu, Prof, Bu Dokter. Jadi itu yang memang sampai saat ini saya pun juga menjadi penasarannya seperti itu gitu loh. Siapa sih sebenarnya oknum Banpol itu? Terus tujuannya apa loh maksudnya datang ke sana gitu kan? Setahu saya kan kalau misalkan rumah sudah menjadi TKP itu kan hanya kewenangan pihak-pihak kepolisian atau penyidik saja, Bu Dokter, sama yang bisa datang ke sana gitu. Apalagi kan sudah ada polis lain juga di sana kan gitu. Ya palingan itu menjadi anu Dok, lalu nanti ke Subang lagi menjadi bahan untuk dipertanyakan kepada Polres Dok. Nah itu dia. Oke, gantian dong dengan Ibu. Ayo Bu, silakan Bu. Siapa? Halo Bu, selamat sore Bu. Iya, sore. Mau nanya Bu, apa mungkin pelakunya psikopat Bu? Mungkin. Maaf ya. Tadi kan kita butuh nih psikolog untuk saksi. Apakah memang dia berbohongkah, mengarangkah, atau memang terlibat? Dan kita juga butuh psikiater forensik untuk memprofil pelaku dari luka-luka ini. Walaupun saya dokter forensik yang udah 20 tahun jadi apal. Oh, luka ini sangat mematikan, sekali tebas, sekali ayun. Berarti dia kan yang sadis. Saya lihat lukanya, tepinya rata, tidak ada perulangan luka, sangat dalam, berarti senjatanya tajam. Seperti itu bisa kita lihat, oh memang dia benar-benar kenapa yang diserang kok yang mematikan, misalnya kepala, wajah, dan benci sekali berarti kan dari situ. Kenapa nggak tendeng aling-aling, dia mungkin ragu gitu kan. Dan memang sudah mindset ke dia kalau ini korban harus mati gitu. Kita bisa ngomong dari luka-luka ini. Ada mungkin teman-teman psikiater bisa bantu. Iya Bu. Terima kasih Bu. Iya. Ya. Ini ada pertanyaan. Ya Bu Dokter, dan satu lagi Bu Dokter, Prof izin. Dan kemarin juga kebetulan saya pas lagi di Polres juga, dan kebetulan di sana mungkin kalau nggak salah ada dari BIN juga katanya turun tangan di sana gitu kan untuk menangani kasus ini. Nah ini setelah adanya BIN ini hadir ke Polres Subang, ini gimana tanggapannya Bu Dokter? Ya. Jadi bisa dijelaskan gitu. Ya bagus lah kan, beliau kan maksudnya ahli intelijen ya, bisa tahu lah. Ya itu tadi tak Prof membantu memprofil kira-kira pelaku juga karena kan data intelijen lengkap seperti itu. Makanya kan tadi Desi bilang kan Prof kita holistik, komprehensif dan jelas. Sekarang udah ketemu. Jadi kalau DNA itu main pasal di sini, oh ketemu dia di sini jadi connect gitu kan. Bentar lagi tinggal ya mengkonekkan aja. Berarti progresnya masih berlanjut ya Dok ya? Masih. Mungkin Dok yang perlu tapi 100% yang perlu nanti kemudian 100% bisa terungkap ya Dok? Ya. Bisa menambah pengetahuan bagi teman-teman adalah apakah antara otopsi yang pertama dan kedua di mana dokter dan otopsi yang kedua itu sepenuhnya Dr. Hastri hanya berada pada tahap menambah keterangan atau juga ada mengkoreksi dari hasil otopsi yang pertama? Pertama, kalau waktu kematian saya mengkoreksi. Kedua, menambah. Itu aja. Kalau cara, mekanisme, dan sebab sama, Bro. Wah itu fatal itu, masa soal waktu kematian aja ya, Dok, ya? Salah itu gimana ya? Gak salah Prof, benar, cuman
mengecilkan lagi, Prof. Ya mungkin karena pengalaman, toh, Prof. Ya mungkin karena pengalaman. Jam terbang memang penting ya, Dok ya. Ini menurut Ya, nggak salah. menurut keyakinan dokter ini kasus yang di Subang ini pasti terungkap nggak, Dok? Pasti Gimana terungkap. gitu? Pasti. Oke. Ya, mudah-mudahan aja, Dok, kasus ini segera terungkap dan masyarakat di sekitar kejadian pun lokasinya kan memang dekat dengan rumah saya, Dok. Jadi warga sekitar memang was-was lah terhadap kejadian ini. Takutnya si pelaku masih berkeliaran di wilayah kita gitu kan. Makanya mudah-mudahan doa dari semua masyarakat Jalan Caga Kabupaten Subang khususnya mungkin, Dok, mudah-mudahan kasusnya bisa terungkap secepatnya. Mungkin harapannya seperti itu aja, Dok. Ya. Baik, terima kasih Mas. Ini kita sekarang sudah di 5 menit terakhir lah. Nah ini mungkin masih ada Mas Heri. Gimana Mas? Ada yang mau ditanyakan? Ini lampu nyalain. Ada Bang yang saya mau tanyakan. Yang saya mau tanyakan itu kebetulan saya sampaikan ya, bahwa tadi yang melakukan pertanyaan, beberapa pertanyaan itu Heru, itu kebetulan adik saya Bang. Yang Prof dan juga kepada Ibu Dokter, saya juga ingin menanyakan ya, karena mungkin pada saat ini yang menjadi persoalan itu yang dibahas terkait Banpol apa yang tadi sudah disampaikan oleh Heru ya di sana. Tetapi saya ingin sedikit ada penegasan ya, bahwa ini kan kalau berbicara dari nama yang dikaitkan Banpol. Banpol itu kita berarti saya mempunyai pemikiran bahwa yang namanya Banpol itu adalah bantuan polisi. Nah ini kan tadi berbicara kapasitas ya Bu Dokter dan Prof. Ini menurut saya seperti apa yang disampaikan oleh Prof tadi, ini menjadi PR juga buat Ibu Ibu Dokter juga untuk seandainya nanti turun ke Subang lagi. Ini harus menjadi sebuah PR yang benar-benar dilakukan gitu Dok, karena memang ini menyangkut sebuah nama institusi juga. Dan saya juga melihat ya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu bekerja sangat luar biasa Dok. Jadi dari mulai para penyidik melakukan proses penyidikan dan juga turunnya Bu Dokter juga, yang sampai akhirnya bisa dikatakan yang terjadi di Subang ini dari Mabes juga turun ya, berarti ini sudah sangat luar biasa menurut saya. Dan ini karena memang ada Banpol, dan saya berpikir bahwa nama Banpol ini bantuan polisi, ini persoalan kapasitas. Jadi menurut saya memang perlu benar-benar diteliti siapa yang menyuruh Banpol ini, agar ini tidak menjadi persoalan dan yang menjadi polemik yang berkepanjangan begitu Dok. Jadi yang ingin saya tanyakan, kepada dokter, mungkin di sini yang ditanyakan kepada dokter terkait namanya Banpol itu tadi, bantuan polisi. Nah, saya ingin dokter memberikan sedikit komentar terkait hal ini, dan ini juga menjadi PR-nya bukan aja buat dokter ya, tetapi menurut saya ini menjadi PR untuk institusi kepolisian gitu. Jadi jangan sampai ada persoalan yang tidak diklarifikasi, yang akhirnya ini membuat nama institusi menjadi kurang baik menurut saya, seperti itu Dok. Ya. Oke Dok, silakan Dok. Saya sampaikan klarifikasi, dan teman-teman kan tidak asal langsung menjawab, kan tidak, kan butuh data. Ya kepolisian sama di dunia kedokteran, kita bicara dengan data dan Ya, oke, teman-teman sekalian, kita sudah 1 jam nih ngobrol dengan Dr. Hastri. Kayaknya sudah banyak hal yang pengetahuan baru lah, paling tidak juga bagi saya tentang kasus ini. Nah, namun memang karena namanya juga cuma ngobrol-ngobrol ya, kita tentu tidak bisa menyelesaikan masalah. Minimal dengan begini, maka dunia forensik menjadi dunia yang populer, dekat dengan kita, dan moga-moga lalu bisa menjadi pengetahuan kita ke depan. Mungkin itu, Dr. Hastri dan teman-teman sekalian. Tadi jangan lupa, jangan mengacak-ngacak atau masuk TKP tanpa izin. Betul, sepakat. Ya. Dan juga kepada polisinya juga begitu, Dok, jangan memberi izin, karena biar bagaimanapun kalau polisi yang memberi izin ya kacau dunia, gitu Dok ya.
Udah kacau. Baik, kalau begitu mari kita melambaikan tangan, tanda perpisahan di antara kita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye teman-teman sekalian. Sampai jumpa juga kepada yang lain-lain. Bye-bye, sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih, Dok. Ya, Prof. Terima kasih atas pemaparan dari Profesor Dr. Andrianus dan Dr. Hastri, ahli forensik. Ya, saya mengucapkan terima kasih karena sudah memperbaiki kinerja kepolisian. Hanya saja sebagai seorang indigo yang pernah mengetahui luka-luka dari Teh Amel, ya bagian wajah rusak, tengkorak belakang, leher, sampai di sini bibir. Ya itu rasanya kok sadis banget ya. Dan ya nggak bermaksud untuk menyalahkan banget kepolisian, hanya saja ya Kapolres Subang dan timnya kurang baik menurut Rara. Semoga terus diperbaiki. Amin.